cantilever. Sampai soal nomor 3 ya, yaitu Bu Awi. Jadi tinggal apakah dia tipikalnya masuk di kohesif atau di granuler tanahnya ya. Kalau kita lihat gambar dari diagramnya. Nah, yang untuk di angker itu mulai dari tentu soal nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini yang kita latihan soal yang minggu kemarin ya. Jadi kalau di soal itu dia jenis tanahnya ini berarti masuk ke granuler ya. Nah, nilai di sininya C-nya itu sama dengan 0. Kemudian ada beban, ada Q ya. Jadi makanya pengerjaannya itu dibagi, kita cari untuk tekanan totalnya ini, hitung dulu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru nanti cari Y, cari D1, nanti kita tambahkan Y dengan D1, itulah nilai D-nya. Nah, ini yang minggu kemarin ya. Kita sudah hitung. Nah, ini karena dia sama ya, makanya dia saling meniadakan. Nah, untuk tekanan aktifnya itu ditabelkan. Ya, ini kita sudah hitung yang di minggu kemarin. Persamaannya dapat. Nah, untuk soal nomor 5 ya, dengan kondisi tipikal soal nomor 4 itu sama, cuma di sini yang di depan turapnya itu genangan airnya dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan itu bagaimana? Ya, tetap nanti sama ditanya kedalaman sama gaya angkernya. Nah, ini berapa? Ya. Jadi kalau gambarnya dia jadi seperti ini. Ya. Gaya yang di sini yang dihilangkan. Ya, kalau Ibu dekatkan gambarnya, nah ini tadi yang soal nomor 4, ini soal nomor 5. Ya, biar kalian bisa lihat bedanya. Jadi kalau di sini kan ada ini ya, nah, karena dia sama posisinya, jadi kalau kita gambar di sini kan sama, makanya dia saling meniadakan di sini. Nah, sekarang di nomor 5, yang ininya itu hilang. Ya, genangan air di sini tidak hilang. Tidak hilang. Di sini tidak genangan airnya tidak ada ya. Jadi gambar diagramnya seperti ini ya. Jadi nambah ada pengaruh air yang di nomor 5-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang 6-nya ke sini. Yang di sini bawahnya sama. Ya, di bawahnya nanti sama. Dengan cara yang sama ya, dengan yang di minggu kemarin tetap kita hitung ya. Cari nanti Y-nya ya, kita cari Y kecil di sini, nanti cari PA total juga, tekanan aktifnya ya, cari D1 ya. Dapat di 2,8 nilai Y kecilnya ya. Kemudian ada tambahan apa? Karena di situ ada pengaruh air ya. Nah, jadi untuk yang di tekanan yang di untuk di tekanan koefisien aktif 2-nya ya, jadi seperti ini. Untuk yang di nomor 6-nya kita pakai tekanannya ini ya. Nah, jadi di sini dia pakai gamma W-nya itu 9,81 ya. Sama seperti yang nomor 4, jadi ditabelkan ini sama ya, ini sama dengan yang kemarin, cuma nambah yang di nomor 6 ini ya. Jadi nanti kita dapat total momen yang di A, kemudian dapat total tekanan totalnya. Nah, ini nanti kita bagi ke sini ya, dapatnya yang ini. Jadi dapat L, panjang L itu kalau di gambar ini, nah ya, kita dapat nilai L nanti di sini 5,44. Kalau yang ini L-nya 4,19 ya.
Baru nanti rumusan yang dipakai tetap sama, kita pakai rumusan yang di granuler. Nah, masukkan persamaan ini, kita mau memperoleh persamaannya dicari D1 nanti. Masukkan nilai L tadi, masukkan ini. Nah, nanti kalau ujian, kalau yang ini kan dia langsung ya, masukin L-nya, kalian tulis dulu nanti di sini. Ini 5,44 dikali nanti gaya aktif tadi totalnya 447 ya, 14. Nah, nanti ini 447,14. Nah, jadi harus kalian uraikan satu-satu nanti di sini ya, ditulis semua. Nah, nanti dapat persamaannya ini. Ini nih dia kuadrat ya, nak. Karena apa namanya ya, penulisannya dipangkatkan 3. Nah, jadi persamaannya dia dalam 3. Nah, nanti di resume kalian jangan lupa rumus matematikanya untuk cari persamaan pangkat 3 ya. Nah, baru sama seperti nomor 4 tadi, diperolehlah nilai D yang memenuhi itu adalah 3,60. Jadi untuk dapetin D besar nanti kedalamannya tinggal Y ditambah D1 ya, diperolehnya 6,4. Nah, kalikan dengan paksaman 7,68 ya. Nah, jadi nanti kita dapat D-nya itu di 7,7 ya, di buletin. Nah, kalau kita totalkan ini kedalaman. Begitu juga nanti yang diangker, rumusnya sama, D-nya ya. Masukkan rumus ini, sigma dari gaya tekanan aktifnya ya, dikurang dengan yang ini. Nah, dapat nanti sebesar nilainya 391,3. Nah, itu contoh soal nomor 5 ya. Kalau genangan air yang di depan turap itu dihilangkan ya. Jadi ini tidak ada genangan airnya. Pengertiannya sama ya. Oke, untuk yang nomor 5 ini ada pertanyaan enggak? Maria, ada yang mau ditanyakan? Maria Pasca? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kita lihat lagi artikelnya yang nomor 6. Ya. Tadi kalau nomor 5 itu genangannya dihilangkan. Nah, yang nomor 6 dengan asumsi sama datanya ya, soalnya dengan nomor 4, cuma di bawahnya sekarang yang beda. Nah, kalau yang di sebelumnya itu nilai kohesinya 0, nah ini ada kohesinya 40. Ya, berarti ini masuk nanti kita pengerjaannya di tanah yang kohesif. Berarti lihat rumusan yang kohesif. Sama ya, diminta D, diminta D. Di gambarnya seperti ini. Ya, jadi kalau dia kohesif, nah yang ininya yang beda. Atas itu akan sama. Ya, kalau Ibu dekatkan gambarnya, dia seperti ini. Ini tadi yang nomor 4, ini tadi yang nomor 6. Ya, jadi kalau kalian lihat ininya sama. Ya, sampai sininya sama. Tuh. Ya, sampai 4 jadi ya. Totalnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, yang bawahnya karena dia kohesif bentuknya jadi seperti ini. Makanya nanti kalau ujian yang Ibu bolehkan itu cuma buat resumenya. Ya, gambar diagram ini kalian harus bisa nanti. Ya, nah dengan cara yang sama nanti tapi lihat rumus yang ada untuk pengerjaan yang tanah kohesif. Ya, ini masih yang ujung bebas. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi tabel yang tadi ya 1 sampai 4 ya. Ini dapat totalnya. Nah, yang kolom momen dapatnya 586. Ya, jadi nanti diperoleh L-nya itu 3,93. Ya. Kemudian
kita cari di sini untuk cari D, kalau dia yang tanahnya kohesif, nah, lihat rumusannya ini, ya kita pakai rumusannya yang ini. Nah, masukkan datanya, ya. Nanti kalian akan peroleh persamaannya dia dalam persamaan kuadrat. Ya, ini D kuadrat ini ya. Nah, bukan D pangkat 3. Sorry. Jadi persamaannya dapat dalam D kuadrat nih ya. Nah, jadi nanti kalian selesaikan persamaan matematikanya dengan persamaan kuadrat ya, yang untuk menentukan yang persamaan kuadrat. Ada yang ingat enggak? Wensen, ingat enggak persamaan kuadrat gimana nyelesainnya? Rumus persamaan kuadrat. Jadi nanti dapat D12. Apa rumusnya? Ada yang ingat enggak? Minus. Ya, rumus ABC. Minus B ya. B kuadrat. Min B plus minus B akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A, bener ya? 2A. Nah, jadi nanti ini kalian tentukan ya, ini yang A, ini yang B, dan ini yang C. Makanya nanti kalau di resume buat rumus yang ini. Nah, jadi nanti tidak tiba-tiba muncul langsung D memenuhinya ini, ya. Jadi harus ada uraian langkahnya yang ini. Jadi nanti kalian dapat ya, D1 berapa, D2 berapa, namanya yang memenuhi. Oke, nah jadi jangan lupa nanti buat resume persamaan kuadrat. Nah, kita peroleh nanti D-nya itu di 1,2. Nah, dengan faktor amannya pengalinya 1,2, nah diperoleh 1,44. Ya. Nah, setelah dapat D, sama dimintanya cari T juga. Ya, jadi dia lebih kecil ya kalau dia kohesif ya. Nah, nilainya T-nya 72,36. Ya, nah, jadi di soal yang nomor 6 ini itu kalau kita buat soalnya ini berubah yang di bawah ya, dia jadi tanah kohesif. Oke, ada pertanyaan enggak untuk nomor 6? Nanti lihat lagi ya apa namanya untuk pelatihan soalnya ya, angka-angka ini ya. Fitria Putri, ada pertanyaan enggak? Kalau sekarang belum. Belum ya. Oke. Nah, paling nanti kalau ujian soal tipenya seperti inilah, Nak. Ya. Bisa saja bebannya Ibu hilangkan. Nah, hitung di sini. Ya. Atau nanti lapisannya Ibu tambah gitu. Ya. Oke, kita lihat sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 sama metode ujung bebas. Datanya beda ya. Nah, ini masuk ke kohesinya 0, berarti nanti kita kerjakan dengan tanah granuler. Ya. Cuma di sini udah dimintanya hitung selain D, selain apa G angkernya, nah diminta nanti nilai momen maksimumnya. Ya, nanti kita akan gunakan grafik di sini. Ya, seperti soal yang A dan B dan C nanti. Jadi kalau dari soal itu ini apa? Ini datanya ya 3 meter. Nanti kalau di ini, jadi di sini tidak ada beban, ya Q-nya hilang. Nah, di sininya Q-nya hilang, tapi dia pengerjaannya diasumsikan di sininya ini sama sampai sini ya, kayak aktifnya, kayak tekanan aktifnya. Nah, PP-nya di sini. Nah, kalau dia gambar apa? Ini yang ditanya di temannya minggu kemarin ya. Nah, kalau misalnya ini diteruskan sampai ke bawah, nah, gimana pengerjaannya? Jadi ini kita anggap ini satu nanti. Ya. Jadi nanti kalau Ibu dekatkan, ini tadi nomor 4,
Nah, ini nomor 7. Nah, kita lihat ya, di sini apa bedanya. Ya, jadi nanti di sini kita cari, di sini panjang ininya berapa, ya D1-nya. Jadi nanti kita cari tekanan total, tekanan pasifnya. Ya. Nanti D itu ya diperolehnya dari yang ini nanti, panjang yang di sini. Oke, kita lihat pengerjaannya. Karena datanya beda, berarti kita cari A1 ya, KA yang dengan apa? Yang di atas galian dari masing-masing ya, dengan di bawah galian. Nanti diperoleh ini. Ini bukan KA ya, ini KP ya. Satunya 45. Maka ini datanya apa bedanya? KA 30 semua di bawah. Itu KP ya, 3. Oke, kemudian kita cari tekanan aktifnya ada 3 ya. Kalau di ini ada nomor 1 sampai ke sini ini nomor 2. Nah, ini nomor 3. Ya, ini 1 sampai yang ini 2 ya. Nah, yang ini 3. Nah, kalau kalian mau tabelkan, boleh nanti buat tabel ya, 1, tabel 2, tabel 3, cari seperti tadi boleh, atau mau cari tekanan aktifnya pakai seperti ini. Nah, cuma ada kadang kalau Ibu suka baca jawabannya, kalau dibuat panjang seperti ini, tekanan aktifnya, nah kadang suka salah pada saat masukin data gitu. Ya, karena kan di sini kan ada tanda penghubung tuh ini. Nah, kadang-kadang ada mungkin yang terlewat. Oke, kalau dia cuma 3 diagram. Nah, kalau misalnya ada 5 kan akan nambah panjang lagi. Nah, tambah lagi. Ya, tapi itu terserah Ibu, tidak haruskan ini pakai tabel, tidak. Jadi terserah mana yang nyaman kalian mengerjakan soalnya. Ya, jadi nanti diuraikan satu-satu ini ya. Nah, dimasukkan datanya, nanti dia dapat persamaannya itu dia dalam D. Ya, tekanan pasifnya juga nanti dia dalam D. Karena kita mau cari D-nya nanti. Masukkan nanti rumus yang dari momen ya. Jadi kalau diselesaikan, nah ini juga apa namanya? Jadi matematikanya juga ini kalian harus ini ya. Nanti latihan soal lagi ya. Kadang salahnya nanti apa? Substitusi waktu di sini. Ya. Masukin data benar, tapi pada saat yang di sini output dapat persamaan akhirnya itu dia jadi beda. Ya, ini D kuadrat ya. Ini D pangkat 3. Jadi kalau untuk perhitungan Dirac ini dia akan munculnya persamaannya pangkat 3 atau persamaannya pangkat 2 nanti. Ya. Nah, jadi memang nanti latihan lagi ya matematikanya. Jangan nanti terkendala di hitungan matematika. Ya, Ibu anggap bisa sudah matematikanya ya. Nah, jadi nanti masukin ke nilai momen yang di tekanan pasif. Nah, persamaannya dapat ini jadinya. Ya, kalaupun diselesaikan, nah ini sama akhirnya. Jadi D pangkat 3 plus 7,85 D kuadrat minus 3,6 D minus 10,3 103,4. Nah, persamaan D pangkat 3 ini selesaikan ya. Nanti dapat D1, dapat D2, nanti dapat D3. Nah, mana yang memenuhi nilainya? Ya, jadi tidak tiba-tiba langsung muncul seperti ini aja. Itu tidak mau nanti hitungannya. Ya, jadi namanya yang memenuhi, nah ini ya. 1,70. Dikalikan dengan faktor amannya 1,2. Ya, jadi diperoleh nilai D itu adalah 5,70. Ya, jadi kalau ditotalkan dengan yang tinggi di atasnya, jadi sekitar 15,70.
Ini kalau baru D ya. Nah, untuk T-nya, rumusnya, karena rumus angker itu tekanan aktif dikurang tekanan pasif, nah berarti kita cari dulu nilai tekanan aktifnya berapa tadi. Nah, diperoleh nanti 191,8. Ya. Oke, untuk momen maksimum, jadi kita asumsikan nanti bahwa gaya lintangnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi dia terletak di atas dasar galian, timah X-nya sama dengan 0. Ya, jadi nanti dia dalam X, ya ada berjarak dia dalam X, persamaannya nanti dia dalam X. Jadi diperoleh nanti X-nya itu 4,4. Ya, ini nih X kuadrat ya. Nah, jadi ini kalian selesaikan nanti pakai persamaan kuadrat. Jadi nanti yang memenuhi itu di 4,4. Nah, jadi nanti momen maksimumnya diperoleh itu adalah sebesar ini. Ya, 442,76. Itu untuk cara ke-1 ya. Nah, bisa juga turap yang diangker ini kita cara yang grafik. Nah, ini berarti lihat catatannya waktu yang diajarkan Ibu Ratna ya, Bu Awi, yang yang dinding penahan tanah ya, di turapnya. Nah, kalau dia yang metode grafik, di sini Ibu tidak lampirkan grafiknya ya. Nah, jadi nanti lokasi angker dimisalkan itu sepertiganya ya dari tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita ini dia tidak sama ya dengan 0,25 sebenarnya. Jadi sebenarnya grafik itu ya hasilnya tidak akan persis ya, cuma dia mendekatin. Ya biasanya akan lebih besar. Ya, jadi nanti kalian bagi dulu gamma aksennya. Nah, nanti dapat dari grafik yang kalau kita bagi KP dibagi KA, ini lihat catatan grafiknya yang di Ratna ya. Nah, diperoleh ini ya. Nah, jadi dapat T-nya itu di 4,8. Jadi nilai itu akan lebih besar. Kalau kita tadi perolehnya 4,7 ya. Jadi kalau grafik itu biasanya lebih besar. Nah, kalau yang momen maksimum dari grafik juga ini ya. Jadi diperoleh dia 0,16. Yang di sini kalau dari yang ini dapat gaya angker itu 0,58. Nah, ini tadi perlu matematikanya ya. Jadi kalau T ya tinggal substitusi saja di sini ya perkalian 0,58 kali ini ya. Nah, ini juga yang ini dikali ini. Jadi, kalau diperoleh di sini momen maksimumnya lebih besar 447. Nah, sedangkan kalau dia kita tadi secara manual pakai rumus itu 442. Tapi tidak apa, kita dapat gambaran. Ya. Nah, ini kalian belajar waktu yang jenis yang turap. Ya, yang kita kerjakan pakai grafik. Ya. Yang kita cuma mencarinya itu sampai di momen maksimum sama T-nya. Ya, kalau kita mau mengerjakannya pakai grafik. Nah, itu soal di nomor 7. Ini Bu Lup ambil grafiknya. Nanti coba kalian cari ya grafiknya. Ya. Nah, ini grafiknya apa? Nanti cek lagi, benar tidak pemisalannya ini? Benarnya ada, di buku diktatnya itu ada ya. Lihat di buku diktatnya, nah, nanti ambil grafiknya. Ya. Nah, itu untuk soal di nomor 7. Ya, kalau kita kerjakan dia menerus ke bawah seperti ini. Ya, gaya aktifnya. Oke, ada pertanyaan enggak untuk yang nomor 7? Agustinus, ada yang mau ditanyain? Belum ada. Belum.
Oke, kita lihat sekarang yang nomor 8. Ini masih yang ujung bebas ya. Jadi satu soal terakhir nanti itu yang untuk ujung tetap. Nah, yang untuk soal nomor 8, nah ini yang lapisannya dia agak banyak. Ya. Jadi nanti yang di belakang turapnya itu ada 2 lapis. Nah, kalau di sebelumnya kan kita cuma ada 1 lapis ya. Nah, jadi dia ada, ini masih masuk, ini lihat kohesinya sama dengan 0. Berarti kita kerjain nanti dengan rumus yang granuler. Ya, gamma W yang dipakai ini. Jadi kalau tidak ditulis, nilai gamma W itu boleh kalian ambil 9,8. Boleh ambil 10, terserah. Ya, tapi ditulis nanti ya, nilainya berapa. Jadi kalau digambarkan, dia jadi seperti ini. Pertama, yang diminta berapakah nilai D, apakah gaya angka yang bekerja di sini. Nah, di sini granuler, ini diasumsiin kita mengerjakannya kayak hampir di nomor 7. Ya, jadi yang di sini dibuat pengerjaannya terus, karena ini sama ya, sampai di sini, yang sampai di tinggi yang ini, nah itu pasir uruk. Ya, yang di sini ini pasir tanah asli. Nah, makanya di sini dibuat sama. Kita teruskan diagramnya. Jadi nanti ini A, yang ini sebagai B, yang ini sebagai C. Nah, nanti ini D, E, F, G. Nah, yang ini jadi sampai ke bawah ke sini. Yang ini juga ini sampai ke sini. Jadi yang gaya totalnya itu nanti di sini ada 10 ya. Kalau kita buat 1, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti kita cari dulu. Nah ini kalau Ibu dekatkan gambarnya. Ini nomor 4. Ini tadi yang nomor 7. Ya, ini tadi yang nomor 8. Jadi kita cari dulu KA ya, yang di dasar, yang di masing-masing lapisannya ya, yang di atas galian sama di dasar galian. Nah, masukin rumusnya ini ya, KA dapat KA2 ya, ini KP2 ya. Nah, yang ini untuk gamma 1, ini yang gamma 2-nya. Ya, di sini dipakai 9,81. Ini misalnya kita kerjakan dengan cara 1 dulu. Nah, jadi cara 1 kita hitung dulu nanti. Ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, mana yang sebagai A. Ini tadi ya. Nah, yang ini. Nah, ya. Jadi A itu sampai ke sini. Ini yang D itu sampai ke sini gitu. Ya. Jadi nanti ini dihitung satu-satu. Karena kalau kita mau buat panjang sekali nanti pengerjaannya ya. Hitung A, hitung B, sampai hitung nilai H-nya. Jadi ada nanti dia yang persamaannya itu dia dalam D. Ya. Kemudian kita asumsikan nanti sigma momennya sama dengan 0. Ya, lihat rumusannya di granuler. Nah, nanti diperoleh persamaannya jadi ini. Nah, persamaannya dalam D pangkat 3 juga. D pangkat 3, kalau granuler ini pasti dia di pangkat 3 ya. Nah, kalau dia yang kohesif biasanya itu di persamaannya dalam kuadrat. Nah, ini dia dalam D. Nah, hitung nanti ya. Kalian dapat D1 berapa, D2 berapa, D3 berapa. Nah, ini yang memenuhi D-nya itu adalah di 1,3. Nah, dikaliin dengan 1,2, diperolehlah nanti kedalaman turapnya di 1,56. Kemudian, nah ini apa namanya? Kalau kita ngitungnya di apa? Tabelkan ya. Untuk mencari nilai apa namanya momen tadi, karena kan dia di sini ini kalau kita pakai yang ABC. Nah, kemudian bisa juga kita ngitungnya di sini nanti yang kalau ditabelkan. Nah, ini ya ada 1, 2 sampai dia 10.
kalau ditabelkan perhitungannya seperti ini. Kan baru mencari nilai A tadi ya. 35, 14. Jadi dari yang ABC tadi, ini kita cari satu-satu tadi ya, ABC. Kita masukkan ke tabel yang di sini. 1 sampai 5. Nah, ini yang 6, 7, 8, 9, 10. Makanya biar lebih mudah itu ditabelkan. Makanya persamaan sigma momen itu ini jadi. Ini ya. Kalau di ininya, ini keduluan. Ininya seharusnya yang tabel tadi dulu ya. Ini keduluan. Nah, dari yang tabel tadi dapat ini. Ya, minus 15 ini. Naruh ininya keduluan dari tabel. Oke. Nah, nanti diperoleh untuk gaya angker ini ya. Tekanan total aktifnya dikurang dengan tekanan pasif totalnya. Ya, cari dulu satu-satu ini berapa. Nah, nanti dapat ya gaya angkernya itu ini. Itu kalau ulang lagi 1,20 ini sama ya, ini keulang ya slide-nya. Oke. Itu cara satu. Nah, bisa juga cara keduanya kita hitung sama seperti tadi ya, kita hitung satu-satu dulu A, B, C, D, E-nya ya sampai yang G. Nah, nanti kita cari key action-nya ya. Dia merupakan sigma dari gamanya kalikan tinggi ya. Ini nanti. Nah, kemudian nah, jadi kalau kita buatkan yang A, kalau di bawahnya yang kita ubah ya. Ya 10-nya itu di sini. Ini cara kedua. Jadi kalau cara satu tadi kita asumsikan dia terus. Nah, ininya sampai terus ke bawah. Nah, sedangkan kalau yang cara dua, kita sesuaikan di sini ya, pakai yang seperti ini cara keduanya. Ya, jadi ininya ke sini. 10-nya itu ada di sini 10-nya. Makanya gambarnya jadi seperti ini. Nih. Ya, jadi nanti hitung dulu sama tadi ya untuk biar memudahkan ABCD-nya. Nah, nanti ininya 1, 2, ini kita tabelkan 9, 10-nya ini. Ya, jadi nanti cari persamaan Y-nya, nanti kita tabelkan 1 sampai 10-nya. Ini ya, perolehnya. Jadi nanti dapat L-nya itu ini. Jadi kalau persamaan terakhirnya, jadi ini dia. D1 pangkat 3 ditambah 6,51 D1 kuadrat minus 7,15 sama dengan 0. Nah, ini nanti diselesaikan. Ya, D1 berapa, D2 berapa, D3 berapa. Ya, diperoleh 0,97. Ya, jadi kalau kita jumlahkan dengan Y tadi, Y kita peroleh 0,36, D1-nya 0,97, diperolehnya 1,33. Kita lihat yang di cara satu tadi, kita dapat B-nya berapa. Di D tadi 1,3 ya. Diperoleh D-nya itu di 1,3. Sedangkan kalau yang ini kita peroleh nilainya 1,33. Nah, hampir sama ya. Nanti dikalikan. Kalau tadi kan 1,5 berapa tadi ya. Nah, ini dibulatkan jadi 1,6. Kalau kalian mau metodenya dibuat gambarnya terpisah ya. Nah, ini yang gaya angkernya. Jadi lebih kurang sama. Ini 30,03. Kalau yang kita pakai, kita teruskan gambarnya tadi, P-nya 31,23. Ya, di besar angkanya ya. 31,23. Beda selisih 1.
tapi mendekati, hampir sama. Jadi kalian boleh mengerjakannya mau yang cara gambarnya yang ini, ya, berarti nanti yang di sini, ya, atau kalian teruskan sampai bawah. Cara satu tadi yang ini gambarnya jadi seperti ini, hasilnya sama, hasilnya lebih kurang sama, beda di selisih. Kalau masih di toleransinya itu beda 1 sampai 2 enggak masalah lah. Ya, tapi kalau bedanya sudah satu hasilnya dapat L-nya 1,5, kalian hitung satu metodenya dapatnya 2, jauh itu. Ya, berarti mungkin ada hitungan tekanan atau aktivasi metode ada yang salah yang kalian hitung. Ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi yang tabel yang ini ya, angka-angka ini ya. Ya. Benar enggak ya masukin ini, nanti kalian lihat lagi ya. Nah, itu tipikal nomor 8. Ada pertanyaan enggak? Jadi untuk yang diangker, yang metode ujung bebas, jadi itu soalnya dari nomor 4 sampai 8. Ya, ini ujung bebas semua. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Nicholas, Jason, ada pertanyaan enggak? Nicholas? Ada pertanyaan? Yang lain? Oke, kalau tidak ada, satu soal lagi ya. Ini yang nomor 9. Ini contoh untuk kalau dia ujung tetap. Kita gunakan grafik ya. Sama metode ujung tetap juga apakah dia granuler atau kohesif. Cuma umumnya dia granuler ya. Umumnya kohesinya itu sama dengan 0. Nah, diminta nanti sama D berapa, D berapa. Kalau gambarnya dia jadi seperti ini. Nah, bedanya soalnya ini dia key-nya hilang. Ya, ini key-nya tidak ada. Kemudian muka air tanahnya cuma ada di sini, ya. Nah, ini kita ngerjakannya karena dia ininya granuler ya, makanya dibatasin sampai sini ya. Ini tidak ada nilai X nanti, karena kita ada mau titik B, ya. Tentunya itu nanti di titik B. Jadi nanti di sini ada dia yang kita mau cari tekanan PC-nya di sini ya. Kanan PC di sini, ini ada yang akibat yang ini, zona yang ini, ada yang zona yang ini nanti. Kita lihat satu-satu. Kita cari dulu, nanti ini kalau Ibu dekatkan gambarnya, ini beda tadi, ini nomor 4, ini nomor 9. Nah, cari dulu nanti tekanan aktifnya yang ada di dasar turap. Ya. Kita cari dulu koefisien aktif pasif nanti diperoleh gaya aktifnya itu nanti persamaannya dalam D 27D ya, karena di sini kita misalkan ininya nanti dia dalam D ini. Nanti tinggal kita kurang ya, D min X-nya berapa. Nah, kemudian untuk X, itu kita cari dari sudutnya. Sudut untuk yang di sini, datanya adalah, kalau soal ini ya, nah, 30 derajat. Ini sudah dihitungkan ya, KA sama KP-nya. Nah, 30 derajat. Nah, dapat X itu grafik. Grafiknya yang di metode ujung tetap. Ya. Sudut kita tadi 30 derajat. Nah, tarik garis ya, mana yang memenuhi, mana yang kena garis yang melengkung, tarik garis ke kiri. Nah, inilah nilai X. Jadi nanti kalau dapat soal yang metode ujung tetap, nah ini kalian
tampilkan grafiknya ini, ya. Jadi nanti X di sini ini dari grafik ini ya, dari grafik. Masukkan nilainya nanti X-nya itu 0,68. Nah, lihat rumusan yang di metode ujung tetapnya. Ya, kita mau cari yang di atas titik B, ya, tekanan aktif satunya, nanti diperoleh nilainya 45,6. Nah, dari 45,6, kalau gambar yang ini ya, nah, dapatnya nanti 45,6. Nah, baru nanti kita akan cari nilai Y. Nilai Y-nya diperoleh ini. Itu yang untuk aktif 1. Nah, ini yang tekanan aktif 2-nya. Nah, diperoleh Y-nya sebesar 3,34. Ya. Kemudian ada 4 nanti ya. Ini yang 3. Nah, ini yang sampai yang 4. Jadi ada Y masing-masing nanti. Kemudian untuk P, ini ya, diperoleh P-nya ini. Nah, dari T kita tentukan pemancangan turapnya untuk dapetin D, itu sigma momennya lintangnya itu sama dengan 0. Rumusan untuk yang di metode ujung tetap, gaya angker kita tambahkan PC ini, dia diperolehnya ini jadi nanti ya. Nah, utamaannya ini. Di matematikanya nih. Nah, diperoleh PC-nya ini nanti. Ya, jadi dari tekanan yang di C, kita masukkan ya, tekanan tanah total yang di titik B-nya. Jadi untuk yang tekanan PP1, ini rumusnya. Ya, ini yang Y. Nah, ini untuk yang tekanan aktif satunya. Jadi nanti dapat kita substitusikan semuanya ke situ, ya. Nah, jadi nanti kita masukkan sigma momen asumsinya itu di dasar turap sama dengan 0. Nanti tekanan IC-nya itu jadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita masukkan substitusi semua nanti ya, nah, dari persamaan ini, makanya matematikanya juga ini harus kuat ya. Masukkan PC-nya tadi kita sudah hitung, X-nya kita sudah hitung, masukkan ke substitusikan di sini, ya. Nah, nanti kita akan dapat nilai D-nya. Jadi nanti D-nya itu dalam persamaan kuadrat. Ya, ini D kuadrat minus 100D. Nanti pakai rumus ABC ya. Jadi nanti dapat D1, dapat D2, nah, kalau negatif tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah nilai positifnya. 7,7. Tinggal dikali ini. Itu pengerjaan kalau kita di angkernya itu yang ujung tetap. Ya, jadi panjang totalnya itu ini. Ya. Jadi kalau Ibu buat untuk latihan soal kita hari ini ya. Jadi kalau Ibu dekatkan gambarnya semua. Nah, ini yang soal nomor 4. Ini yang nomor 5, nomor 6, 7, 8, ini 8, ini 9 ya. Nah, yang bedanya kalau di nomor 5 sama dengan soal nomor 4, cuma genangan airnya di sini hilang. Ya. Nah, kalau nomor 6 dengan soal sama dengan nomor 4, yang dibedakannya apa? Kohesif. Ya, kalau ini sama kondisi tanahnya granuler. Ya. Nah, kalau 78 itu datanya beda, ya. Cuma menunjukkan kalau pengerjaannya ini kita teruskan bagaimana. Ininya gaya yang di sini kita teruskan bagaimana. Ya, mencari tekanan yang di sini. Nah, yang nomor 9 ini yang contoh kalau 4 sampai 8 itu ujung bebas.
Ya. Nah, yang khusus 9 ini yang ujung tetap. Nah, jadi rasanya untuk latihan soalnya cukup ya mewakili ya dengan berbagai kondisi. Nah, jadi nanti tolong kalian pelajari lagi ya tabel-tabel ini bagaimana. Siapa tahu nanti yang di sini ada angkanya yang salah nanti ya. Nah, nanti kalian cek lagi. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Agak batuk ya. Ada pertanyaan? Kira-kira? Hilman, ada yang mau ditanyain nggak Hilman? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, nanti dilihat lagi ya uraian rumusnya. Nah, untuk tugas 1, seperti yang Ibu sampaikan, jadi tugas kita nanti ada 2 ya. Materi yang minggu depan itu Ibu masuk lereng. Jadi yang kelas A, nanti cari turap di angkernya yang soalnya metode ujung bebas. Ini 2 soal. Ini juga, kalau yang B, cari di angker, tapi yang ujung tetap. Sama ya, 2 soal juga. Nah, tambahannya, nanti ada 3 soal lagi. Terus 3 soal. Sama seperti yang Indralaya, tapi Ibu bedakan. Nah, untuk yang 2 soal ini, Ibu bebaskan. Kalian boleh ambil dari literaturnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah. Tapi tulis nanti ya, misalnya contoh soal 1, nah ini dari buku apa gitu. Ya, dari buku apa gitu. Apakah buku Craig, buku Boles, ya. Kalau yang ini soalnya sebenarnya banyak di buku Hari Study. Ya, karena tidak boleh samakan, cari nanti di soal yang lain. Nah, 3 soal tambahannya itu kalian Ibu minta kerjakan yang ini. Nah, itu bedakan dengan di Indralaya. Ya, ini tadi nomor berapa? Ini nomor 9 tadi ya. Ini yang nomor 7, ini yang nomor 8. Nah, untuk yang 3 tambahan soal lagi, ini tambahan soal 1-nya, tambahan soal 2-nya, ini tambahan soal 3. Nah, yang satunya, ini Ibu minta kalau ditambahkan di sini ada key. Key-nya Ibu ambil 25 lah. Selesaikan kira-kira nanti berapa nilai T sama T-nya. Ya, itu yang untuk nomor 1. Nah, nomor 2, ini kan ada key ya. Nah, ini kalau key-nya dihilangkan. Hitung D, hitung T. Oke. Nah, yang soal nomor 3, ini ditambahkan key. Ada key di sini. Nilai key-nya Ibu ambil 15. Satuannya ini ya, kilonewton per kPa. Dengan ini, nah berarti kan berubah yang gaya yang di sini ya. Hitung key-nya, kalau ada beban key, nah hitung D, hitung T-nya berapa. Dengan metode ujung tetap ini ya, nggak berubah. Ibu bedakan kalau yang di Indralaya, itu mereka mengerjakan soal yang 5, 6, dan 7. Nah, ini kalian mengerjakan yang 7, 8, 9. Jadi nanti tugasnya ada 5 soal. Ya, jadi ini nanti kalian buat di kertas double folio, ya, minta tulis tangan. 5 soal ini, 2 soal ini nanti dari buku. Nah, nanti upload di e-learning sesuai kelas nanti ya, masing-masing nanti ya. Ibu akan berarti akan ada 4 slot e-learning nanti ya. Jadi ada 4 nanti masing-masing. Indralaya nanti ada yang Palembang, Indralaya AB, Palembang AB. Nah, nanti lihat masing-masing di sini masukinnya sesuai kelas. Ya, jadi yang Ibu terima nanti adalah file PDF-nya. Ya, kumpulnya, nah ini kumpulnya. Jadi Ibu kasih waktunya
lebih kurang 2 minggu. Misalnya selesai ya, nggak mungkin lah selesai. Nah, 2 minggu, jadi nanti ini tanggal berapa? Ini tanggal 8, 15, 22. Nah, jadi di hari Jumat depannya lagi, nah itu dikumpul. Ya, waktu kita pertemuan lereng yang kedua, ya. Tapi Ibu akan batas uploadnya, Ibu akan setting di e-learning itu sore. Ya, jadi nanti selesai materi Ibu e-learning yang lereng, nah baru nanti Ibu akan kasih tugas kedua. Tugas keduanya itu untuk yang lereng nanti. Jadi ada 2 kali tugasnya. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan enggak sampai sini kira-kira? Untuk tugas? Ibu izin tanya, Bu. Ya. Yang kelas Palembang metode ujung bebas ya, Bu? Maksudnya? Pengerjaannya metode ujung bebas kan, Bu? Kalau yang Palembang, yang mana? Yang 2 soal ditambah 3 soal itu. Ya, ini sama ya, kelas A ya. Kelas A Palembang, kelas B Palembang. Nah, kelas A nanti cari yang ujung bebas, 2 soal. Kelas B cari yang ujung tetap. Nah, tambahannya 3 soal tadi. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paham enggak? Ada lagi mau ditanya? Rio Agustinus, paham? Paham Bu, tapi mungkin ini untuk yang contoh soal nyari dari bukunya itu boleh sama kayak teman nggak Bu? Apa harus beda-beda? Usahakan beda ya, usahakan beda. Ya paling nanti Ibu nggak tahu kalau koordinasi kalian di grup bagaimana. Kalau di Indralaya Ibu minta usahakan beda, makanya kan kalian tulis nanti soal nomor 1 itu dari buku apa diambil. Makanya kan di sini Ibu bebaskan, boleh bahasa Inggris gitu. Nggak mungkin juga nak sekelas kalian, oke lah misalnya kelas A. Kelas A ini ada 20 orang anggaplah. Masa soalnya sama semua? Benar nggak? Ya, jadi kan paling tidak oke lah mungkin ada 1-2 orang yang sama gitu. Oke, baik Bu. Akan diusahakan beda kalau gitu. Ya, koordinasi kalian lah bagaimana nanti. Ya, bisa saja kan kalau Ibu biasanya kadang suka seperti ini nih kalau di grup ya. Jadi kalau Ibu kasih tugas kayak gini, jadi siapa duluan Ibu kasih limit misalnya sampai 3 hari ke depan. Nah, siapa duluan nanti yang kasih ke WA misalnya, biasanya kalau yang mata kuliah pilihan ya, mahasiswa kan tidak terlalu banyak. Jadi ada 20 orang. Nah, Ibu suruh cari masing-masing 1 soal. Nah, caranya biar tidak sama, siapa duluan ngupload yang di grup, misalnya Rio duluan, soal nomor 1 dari bolos, sudah itu hak Rio berarti. Nah, Wensen nanti, duluan nanti, itu yang dia pakai buku Craig, nah itu yang Wensen. Nah, Ibu nggak tahu trik kalian nanti bagaimana. Ya, tapi nggak mungkin pula sekelas atau AB ini nanti tentu soalnya sama semua. Nah, siapa nanti sumbernya yang Ibu lihat nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dah untuk tugas? Kira-kira? Karena materi Ibu satu lagi itu yang lereng ya, stabilitas lereng. Nah, untuk lereng nanti 2 pertemuan, jadi minggu depan lebih ke teori, nah minggu depannya lagi nanti yang hitungan. Makanya ujian kita nanti UAS, nanti Ibu minta terpisah lah sama Ibu Awi ya, jadi Ibu nanti ujian sendiri, karena kalau digabung nanti takutnya buru-buru waktu kalian. Ya. Jadi 1 soal khusus turap diangkat, 1 soal nanti yang lereng. Nanti ada 2 soal kita UAS. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini kira-kira? Sebelum Ibu tutup.